Sudahkah? Tak geser ke bawah lagi ya. Sudah? Sudah selesai ya. Sudah 60, sudah 30 kan sudah minggu kemarin, Mbak. Kan kita sudah bahas sudut apa 30-nya sudah minggu kemarin kan. Kita hari ini mulai dari sudut 60. 60 terus 45. Sudah selesai ya nyatetnya? Kalau sudah, kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, itu nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Ada pertanyaan nggak di sini? Sebelum kita lanjutkan. Yang nggak paham yang mana, Mbak? Mbak Tiranya yang nggak paham yang mana? Yang sebelah mana? Kalau baru datang nanti lihatnya di YouTube ya. Sama, rumusnya sama. Cuma nanti hasilnya kalau sin berapa, kalau 30 itu sudutnya gimana, 60 gimana, 45 gimana. Itu hasilnya kan beda-beda, tapi cara penyelesaiannya itu sama. Untuk sudut 30, 60 atau 45. Itu semuanya sama. Sudah ada pertanyaan yang lain kah? Kalau nggak ada pertanyaan yang lain, kita lanjutkan untuk yang pokok bahasan yang F, yaitu nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran.
Berarti untuk pokok bahasan yang F, yang halaman 87. Untuk trigonometri itu sebenarnya kita mempunyai 4 kuadran. Untuk di garis bilangannya bisa kita gambarkan kayak kotak. Berarti di sini dia merupakan kuadran ke-1 pertama. Kemudian di sini kuadran 2. Terus di sini kuadran 3 dan yang terakhir adalah kuadran 4. Untuk kuadran pertama itu sudutnya adalah 0 sampai 90. Karena sudut tegak lurus itu biasanya adalah 90 derajat. Berarti sudutnya untuk kuadran pertama yaitu 0 sampai 90. Kemudian untuk di kuadran kedua berarti sudutnya 90 sampai garis lurus. Garis lurusnya itu adalah sudut 180. Berarti untuk kuadran kedua di sini sudutnya adalah 90 sampai 120. Kemudian untuk kuadran ketiga berarti nilainya adalah 180 ditambah dengan 90. Berarti di sini sudut 170. Berarti untuk kuadran ketiga di sini dia antara sudut 180 sampai dengan sudut 270. Kemudian untuk yang terakhir yaitu di kuadran keempat berarti dia sudutnya 270 sampai sudut 360 atau satu lingkaran. Berarti di kuadran keempat di sini sudutnya adalah 270 sampai 360. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaankah sampai di sini? Paham atau bingung untuk menentukan sudutnya? Oke, paham ya berarti. Sekarang kita lanjut untuk yang tabel perbandingan trigonometri. Jadi ini rumus, ini sesuatu yang harus diingat. Sebentar. Sesuatu yang harus diingat ya di sini. Di sini akan ada 3 kuadran. Berarti kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama. Nilainya itu akan tetap sama yaitu sin, cos, sin, cos tangen, kotangen, secant dan cosecant. Berarti di sini di kolom pertama ini adalah perbandingan. Sebentar. Terus ini. Di sini adalah perbandingan trigonometri. Kemudian untuk yang di sini adalah kuadrannya. Sorry, ini dia cuma satu. Kuadran. Berarti semuanya ya. Berarti di kuadran ini nanti akan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Sudah kedengaran? Jelas sekarang? Jelas nggak? Kuadran 3, kemudian ada kuadran 4. Ya. Kemudian di sini juga akan ada sin, kemudian ada cos, kemudian ada tangen, kemudian ada kotangen. Kotangan itu berarti dia adalah 1/4 tangan ya. Kemudian di bawahnya ada, biasanya kotak doang sih. Kemudian di sini ada secant atau 1/cos atau cosecant atau CSK, CSC yaitu 1/sin. Sedangkan untuk nilai-nilainya, untuk di kuadran pertama semua nilai dia akan bernilai positif. Jadi sin, cos, tangen, kotangan itu semuanya dia akan bernilai
positif semuanya. Kemudian ini semuanya akan bernilai positif. Kemudian untuk di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin dan sepersin. Sin dan sepersin. Sedangkan yang lainnya berarti dia akan bernilai negatif. Kemudian untuk di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen dan kotangen atau sepertangen. Yang lainnya dia akan bernilai negatif. Dan yang terakhir di kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos dan 1/cos atau secant. Di sini yang lainnya dia akan bernilai negatif. Biasanya kalau dulu saya ngingetnya untuk mempermudah kan di sini kan ini sudah pasti rumus. Kalau ini kan biasanya kalau mempermudah dulu ingetnya saya sin tang cos. Berarti cuma ini sin tangen dan cos. Berarti kalau di kuadran pertama kan nggak perlu diingat karena semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua kan bernilai sin. Ke kuadran ketiga bernilai tangen dan kuadran terakhir keempat bernilai cos yang bernilai positif. Sedangkan jadi ingatnya sin tan cos. Di sini sin tan cos. Sedangkan untuk yang lainnya kan dia sepersin. Kita hanya ingat-ingat sin. Berarti kalau di kuadran 2 sin dan sepersin. Kalau di kuadran ketiga tangen dan sepertangen. Kemudian di kuadran keempat adalah cos dan sepercos. Jadi yang diingat cuma ini sin tan cos. Berarti nilainya harus bernilai positif. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, kuadrat kedua, ketiga, keempat semuanya ada 2 Mbak. Tapi yang diingat cuma sinnya, karena satunya dia adalah 1/sin, ya kan? Berarti hanya ingat-ingat sinnya aja. Kalau di kuadran 2 berarti ada sin dan 1/sin. Dia sama dengan di kuadran ketiga kan tangen. Tapi nggak hanya cuma tangan, tapi juga 1/tangen atau kotangen. Kotangen kan 1/tangen. Kemudian di kuadran keempat juga sama. Kita ingatnya cos, tapi ada cos dan sepercos. Sepercos itu kan second toh, SEC itu. Jadi ingatnya ya biar gampang, nggak banyak-banyak yang diingat, cuma sin tan cos. Tapi ada sin dan sepersin, tangen dan sepertangen, dan cos dan sepercos. Sudah jelas sampai di sini? Jelas kah? Ada pertanyaan, ada yang nggak paham? Oke, kalau sudah, ini sama dengannya di buku ya, mestinya nggak usah ditulis. Kita langsung ke contoh soal. Di contoh soal itu kan kita disuruh mencari berapa ubahlah menjadi sudut lancip dan kemudian tentukan nilainya. Seandainya di contoh pertama adalah sin 240, ya kan? Sin 240. Tadi kita mempunyai tabel ini apa namanya? Tabel kuadran. Kemudian kita di sini di soalnya kita disuruh mencari sin 240.
240 itu ada di kuadran berapa? Ada yang tahu dari sini? Ini ada 0, 90, 180. 180, di sini ada 270, kemudian ada 270 dan 360. Di sini pertanyaannya adalah kita disuruh mencari sin 270. 240. 240 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Berarti dia antara 180 dan 270. Berarti dia ada di kuadran 3. Kuadran 3 di sini berarti nilainya adalah 180 ditambah berapa yang dia harganya? Sin 180 ditambah berapa yang dia harganya sama dengan 240? 60, ya kan? 60. Tadi nilai sin di sini di kuadran ketiga positif apa negatif? Dari tabel ini. Nilai sin di kuadran ketiga dia positif apa negatif? Negatif. Berarti kita tulis sama dengan negatif sin 60. Sorry, ini 0. Ya kan? Sedangkan kita tahu sin 60 itu berapa? Gak usah ngitung lagi, kita tadi kan sudah tahu sin 60 yaitu setengah akar 3. Jadi nilai dari sin 240 adalah negatif dari setengah akar 3. Sampai di sini bingung? Paham atau gimana? Oke, ulangi ya. Kita di sini akan menghitung sin 240. Sedangkan dari tabel bilangan ini kita tahu bahwa sin sin 240 ada di kuadran 3. Berarti karena dia antara 180 dan 270. Berarti kita tulis di sini adalah sin. Karena dia di kuadran 3 itu bisa 180 plus titik-titik atau 270 min 240. Berarti di sini adalah 180. Kita anggap aja dia 180. Karena dia di kuadran 3 dia adalah 180 di sini patokannya kan. Berarti ditambah dengan berapa? Dia yang nilainya adalah 240. Berarti ditambah dengan 60. Ya kan? Sampai sini bingung nggak? Oh. Oke, sampai di sini. Kemudian di sini adalah kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti dia sinnya bernilai negatif. Ya kan? Karena dia di kuadran ketiga. Berarti dia bernilai negatif. Kita tinggal memperhatikan 60-nya di sini. Berarti min berarti sin 6. Oh, this one. I don't know. Disappear. This one. Okay. Where you want to buy drink? Why so far? Oh. Kemudian di sini kan karena dia di kuadran ketiga, berarti dia bernilai negatif, ya kan? Berarti negatif sin 60. Pertanyaan sebentar. Berarti kalau dia sin 60, dia kan negatif. Harga sin 60 tadi kan kita sudah tahu bahwa nilai dari sin 60 adalah
setengah akar 3. Berarti kita tulis di sini setengah akar 3. Kalau angkanya 240 itu diganti lebih banyak atau lebih sedikit? Iya, heeh. Jadi kalau seandainya di sini mbaknya mau bilang, sebentar ya, sin 240 sama kan? Kemudian sama dengan sin, berarti berapa? Kalau dari sini dia 270 ya kan? 270 dikurangi 240. Bener gak? Gak bisa, dia harus ditambah. Karena kalau dia dikurangi nanti dia nilainya akan nggak nggak 60 kan dia. Berarti dia ditambah nilainya harus 240. Kalau 270 dikurangi 240 dia akan menjadi 230, cuma 30. Berarti dia 180 ditambah X. X-nya itu adalah nilai dari untuk mendapatkan nilai dari 240. Setengah akar 3 didapatkan dari pertama tadi kita ngitung di sudut-sudut istimewa. Tadi kan ada sudut istimewa 30, 60 dan 45 ya kan? Dari situ. Kalau sudut apa? Mbak Sri sudah paham dulu yang nilai-nilainya tadi. Sudah paham? Oh, sudah. Oke. Sekarang pertanyaannya Mbak siapa? Mbak Nikmatus. Kalau misalnya sudut berapa, Mbak? 150. 150 berarti dia ada di, iya, lihatnya dari yang tadi. 150 kan berarti dia ada di kuadran kedua. Berarti 90 ditambah berapa yang dia nilainya sama dengan 150. Bener gak sih pertanyaannya apa sih? Sebentar, saya bingung. Siapa yang absen tadi? Mbak Dian Ayu, halaman nomor 57 ya, Mbak ya. 57. Oke, ada lagi pertanyaannya? Heeh. Jadi kalau seandainya 100 nilainya tadi berapa sih yang ditanyakan? 150 ya. 150 itu kan berarti dia ada di kuadran kedua. Berarti kalau dia 150 misal mana sih? Hilang. Sin 150 ya kan? Dia ada di kuadran kedua yaitu sin dari 90 ditambah berapa? 60 ya kan? Berarti dia akan sama dengan sin 60. Tapi ingat di kuadran yes. Oke. Oke, oke. Welcome. Oke. Oke. Jadi di sini karena dia di kuadran kedua, berarti dia sinnya tadi dia bernilai positif, berarti tinggal sin 60. Sin 60 berarti sin 60 sama dengan setengah akar 3. Itu. Oke. Bye bye.
Karena kan dia tiap apa ya Mbak ya, tiap-tiap kuadran ini dia akan tetap akan mempunyai nilai-nilai. Jadi kuadran satu itu kan tetap antara apa ya 0 sampai 90. Sebenarnya di kuadran kedua ini dia nilainya juga akan 0 sampai 90. Tapi cuma bedanya apa? Bedanya di nilai positif dan negatifnya. Dari suatu tiap kuadran dia itu akan tetap sama. Maksudnya sudutnya kan dia sudut siku-siku kan, berarti dari 0 sampai 90. Di kuadran kedua dia juga dari 0 sampai 90. Begitu juga dengan di kuadran ketiga, berarti dia sama juga dari 0 sampai 90. Cuma yang membedakan nilai-nilai ini tadi yang di tabel ini. Di tabel ini kan ketahuan kalau dia sin di kuadran kedua berarti dia bernilai positif. Kemudian kalau sin di kuadran ketiga dia akan bernilai negatif. Dan kalau sin di kuadran keempat dia juga akan bernilai negatif. Itu yang membedakan. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke, sekarang kalau yang kita ambil contoh soal. Contoh soalnya sembarang ya. Kita ambil yang nomor 2. Sudah ya, kita ambil contoh eh, halaman 89, soal nomor 2, 2A. Oh, oke oke. Sini ya.